Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Dr. Jenderal Eko Prasetyo, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, dan teman-teman kelompok 6 yang berbahagia. Oke, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis arus kas. Sebelum mulai mempresentasikannya, di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, aku Fahri Maramanda dengan NIM 152. Saya Rahma Safana dengan NIM 177. Saya Putra Rizky dengan NIM 159. Saya Satria Mandala Bramtito, NIM 163. Saya Zaki Wisena, NIM 139. Baik, untuk paparan materi hari ini itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada analisis arus kas. Yang kedua itu ada komponen arus kas. Yang ketiga, implikasi analisis dari arus kas. Yang keempat, analisis terhadap arus kas. Dan yang terakhir itu ada studi kasus dari analisis arus kas. Oke, mulai dari materi pertama itu ada analisis arus kas yang akan dipaparkan oleh Rahma Syafana. Kepada Rahma dipersilakan. Oke, yang pertama adalah mengenai analisis arus kas. Nah, arus kas itu sendiri merupakan aliran masuk dan keluar kas dari suatu entitas selama periode tertentu. Ini mencerminkan likuiditas perusahaan dari kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, kenapa sih analisis arus kas itu penting? Analisis arus kas itu penting karena untuk menilai kesehatan keuangan, pengambilan keputusan bagi stakeholder, dan juga perencanaan dan penganggaran. Nah, komponen dari arus kas itu sendiri, yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, perusahaan itu sendiri harus secara rutin menganalisis laporan arus kas untuk dapat mengidentifikasi masalah likuiditas dan juga merencanakan kebutuhan kas di masa yang akan datang. Next. Komponen arus kas. Arus kas dibagi menjadi 3 komponen, yaitu satu, arus kas dari aktivitas operasi, yang mencerminkan aliran kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, kegiatan sehari-hari. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi, berhubungan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang, seperti tanah, bangunan, peralatan, atau investasi lain. Ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana dari atau untuk pemilik dan kreditor. Nah, selanjutnya. Selanjutnya itu ada implikasi analisis dari arus kas. Nah, keterbatasan dalam pelaporan arus kas ada beberapa. Yang pertama yaitu bunga atau dividen eh, yang dibayarkan masuk klasifikasi ke arus kas operasi. Banyak pengguna yang menganggap bahwa bunga yang dibayarkan ini sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan yang kemudian yang ketiga ada pajak. Kemudian pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Hal ini dapat merubah analisis dari tiap aktivitas jika manfaat ataupun biaya pajak didistribusikan pada setiap aktivitas yang berkaitan. Kemudian yang keempat ada penghapusan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap. Sebelum pajak atau investasi dari aktivitas operasi yang dapat merubah analisis, hal tersebut terjadi karena pajak yang terkait tidak dihapuskan, melainkan menyisakan total beban pajak dalam aktivitas operasi arus kas operasi dapat mencakup seluruh aktivitas terkait. Dengan laba perusahaan, pendapatan dan beban, serta permintaan kas untuk aktivitas ini, sedangkan laba neto akan bergantung pada estimasi penangguhan alokasi dan valuasi yang pertimbangannya terkadang terlalu subjektif dibandingkan dengan faktor yang menentukan arus kas. Next. Kemudian selanjutnya ada interpretasi arus kas dan laba neto. Laporan laba rugi mencatat pendapatan saat dihasilkan dalam beban terjadi arus kas dari operasi merupakan pandangan yang lebih luas atas aktivitas operasi dibandingkan dengan laba bersih. Namun, laporan laba rugi tersebut tidak menunjukkan waktu arus kas masuk dan keluar, maupun dampak operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia dalam laporan arus kas yang menyajikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara terpisah.
Arus kas dari arus kas operasi berfokus pada aspek likuiditas operasi. Arus kas dari operasi tidak mengukur profitabilitas karena tidak memasukkan biaya-biaya yang biaya-biaya penting seperti penggunaan aset jangka panjang dalam operasi maupun pendapatan seperti ekuitas non-kas. Kemudian pada laba entitas anak atau entitas asosiasi non-konsolidasian, arus kas dari operasi dapat menjadi penguji yang efektif terhadap laba neto, tapi tidak sebagai pengganti laba. Untuk laba neto arus kas dari operasi meliputi elemen keuangan dan berguna untuk mengevaluasi dan memproyeksikan likuiditas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang. Laporan laba rugi menggunakan akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan arus kas dari operasi. Melaporkan pendapatan diterima dalam bentuk beban yang dibayarkan. Hal tersebut bukan merupakan permasalahan mengenai laporan mana yang lebih baik dibandingkan laporan lainnya, tetapi hanyalah masalah mengenai laporan mana yang sesuai dengan analisisnya. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada materi mengenai analisis terhadap arus kas. Jadi yang pertama itu ada kesimpulan analisis arus kas. Analisis laporan arus kas itu memungkinkan untuk menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu beserta dampaknya terhadap hasil-hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. Jika analisis mencakup jangka waktu yang lebih panjang, analisis tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan yang menjadi kesuksesan manajemen dalam respon terhadap perubahan kondisi bisnis dan kemampuan manajemen untuk meraih kesempatan dan menghadapi kesulitan. Kemudian itu ada pengukuran arus kas alternatif, yang mana pengguna laporan keuangan itu seringkali menghitung laba neto ditambah penyusutan dan amortisasi sebagai pengukuran kasar atau arus kas operasi. Salah satu bagian dari pengukuran tersebut adalah EBITDA atau Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization. Nah, pengukuran tersebut memiliki beberapa permasalahan, antara lain penambahan kembali penyusutan yang terkadang diartikan bahwa beban tersebut tidak sah. Yang kedua, penambahan kembali penyusutan untuk mengindikasikan bahwa kas telah disediakan untuk penggantian aset jangka panjang. Yang ketiga, itu adalah benetel ditambah penyusutan itu mengabaikan perubahan pada akun-akun modal kerja yang terdiri atas sifat arus kas neto dari aktivitas operasi. Nah, perusahaan yang menguntungkan itu dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban masa kini dan membutuhkan kas untuk ekspansi. Disebabkan oleh kemungkinan terdapat kas yang tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban yang jatuh tempo. Perusahaan yang sukses maupun yang gagal itu dapat mengalami permasalahan dengan arus kas dari operasi. Perusahaan sukses itu yang menghadapi kenaikan investasi dalam piutang dan kesediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat itu seringkali menemukan profitabilitasnya yang meningkat guna memperoleh pendanaan tambahan dari utang dan ekuitas pemasaran. Profitabilitas ini itu pada akhirnya menghasilkan arus kas aktif. Kemudian ini ada studi kasusnya. Selanjutnya yaitu studi kasus dari analisis arus kas. Jadi dalam menganalisis kinerja keuangan sebuah perusahaan, laporan arus kas memainkan peran penting dalam mengungkap kondisi real pergerakan kas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Kas, seperti tadi yang sudah disebutkan, merupakan elemen vital dalam mencerminkan kemampuan entitas dalam mempertahankan operasi, membayar kewajiban, dan mendanai pertumbuhan suatu perusahaan. Nah, di sini disajikan tabel arus kas pada PT XYZ selama 2 tahun berturut-turut. Jadi, yang pertama ada tabel klasifikasi perubahan kas pada PT XYZ pada tahun kedua, di mana arus kas ini masuk bersih pada periode tersebut adalah sebanyak dari aktivitas operasi sebanyak 17.343, kemudian dari investasi minus atau negatif 1.651, dan dari pendanaan ini negatif
16.795 sehingga totalnya adalah 1.103. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun kedua PT XYZ menghasilkan aliran kas masuk bersih dengan net negatif 1.103 atau aliran kas keluar lebih besar dibandingkan aliran kas masuk. Dari analisis laporan kas tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar kas masuk diperoleh dari operasi atau laba ditahan, kemudian yang kedua persediaan meningkat cukup tajam, sementara utang dagang mengalami penurunan, dan yang ketiga ini pengeluaran modal untuk bangunan pabrik dan peralatan baru ini relatif kecil. X. Ini ada tahun selanjutnya atau tahun ketiga di mana kas masuk dari operasi menunjukkan angka yang negatif. Persediaan yang meningkat cukup tinggi, kemudian penggunaan utang jangka pendek disertai dengan aliran kas masuk negatif dari operasi menunjukkan risiko likuiditas jangka pendek yang semakin besar juga. Next. Nah, dari tabel di samping nampak bahwa arus kas dari operasi menunjukkan angka yang negatif, arus kas keluar dari operasi lebih besar dibandingkan arus kas masuk. Penyebab utamanya yaitu kenaikan persediaan yang cukup tinggi sebesar negatif 17.614. Di samping itu laba bersih mengalami penurunan dari 16.634 menjadi 6.442. Pendanaan ini mempunyai arus kas yang negatif meskipun semakin mengecil. Secara keseluruhan arus kas negatif diperoleh karena terjadi penurunan arus kas masuk dari operasi yang cukup besar. Next. Nah, maka kesimpulan dari analisis tersebut pada arus kas PT XYZ tahun kedua dan tahun ketiga. Yang pertama ini ada aliran kas dari aktivitas operasi ini menurun dan berubah menjadi negatif. Di mana pada tahun kedua PT XYZ masih mencatat arus kas masuk dari aktivitas operasi, namun secara keseluruhan menghasilkan kas negatif sebesar 1.103 juta. Ini menunjukkan bahwa walaupun perusahaan masih mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasional utamanya, pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan telah menyebabkan terjadinya defisit kas. Kondisi ini memperburuk pada tahun ketiga di mana arus kas dari operasi menjadi negatif, menandakan bahwa kegiatan inti perusahaan tidak lagi mendatangkan kas, melainkan justru menyerap kas secara signifikan. Artinya operasional perusahaan tidak lagi berjalan efisien dan tidak memberikan kontribusi positif terhadap kas, sehingga perusahaan bergantung pada sumber pendanaan lain untuk bertahan. Lalu yang kedua ada kenaikan persediaan sebagai faktor utama memburuknya arus kas operasi. Jadi salah satu penyebab utamanya negatifnya arus kas dari aktivitas operasi ini adalah kenaikan persediaan yang sangat besar, yakni sebesar 17.614 juta, sehingga peningkatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan memproduksi atau membeli lebih banyak barang dibandingkan yang berhasil dijual, menyebabkan akumulasi persediaan, kenaikan persediaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan. Hal ini sekaligus menurunkan efisiensi modal kerja karena aset lancar seperti persediaan tidak cepat dikonversi menjadi kas. Yang ketiga ada penurunan laba bersih memperburuk posisi kas operasi. Jadi selain faktor persediaan, penurunan laba bersih secara signifikan juga menjadi faktor utama merosotnya arus kas dari operasi, di mana dalam kurun 1 tahun laba bersih PT KZ turun dari 16.634 juta menjadi
6.442 juta atau turun lebih dari 60%. Penurunan laba ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha tidak lagi memberikan keuntungan seperti sebelumnya dan secara tidak langsung melemahkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Lalu yang keempat ada risiko likuiditas jangka pendek meningkat karena kondisi negatif pada arus kas dari operasi mendorong perusahaan untuk mengandalkan utang jangka pendek sehingga sebagai alternatif pembiayaan dan meskipun memberikan suntikan dana sementara, ketergantungan terhadap utang jangka pendek dalam situasi arus kas operasi ini yang lemah ini akan berisiko. Hal ini mencerminkan penurunan kemampuan likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya perbaikan dalam performa operasional, perusahaan bisa menghadapi kesulitan pembayaran utang dan beban bunga akan terancam gagal bayar. Kemudian yang kelima, pengeluaran modal dan pendanaan terkendali, tapi tidak menopang perbaikan kas. Dari sisi aktivitas investasi, pengeluaran modal perusahaan ini relatif kecil. Artinya PT EKZ ini tidak terlalu agresif dalam ekspansi atau pembelian aset tetap baru. Hal ini seharusnya mengurangi tekanan terhadap arus kas, namun kondisi ini tidak cukup untuk menutupi kekurangan kas dari operasi. Sementara itu, arus kas dari pendanaan menunjukkan nilai negatif meskipun nilainya menurun dari tahun ke tahun, artinya perusahaan tidak terlalu mengandalkan pembiayaan eksternal, baik berupa utang baru maupun penerbitan ekuitas. Namun langkah ini juga berdampak pada terbatasnya cadangan kas baru yang masuk sehingga kas tidak bisa dipulihkan dengan cepat di tengah performa operasional yang memburuk. Kas secara keseluruhan analisis arus kas pada PT KZ untuk tahun kedua dan tahun ketiga menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan dari segi kinerja operasional, efisiensi modal kerja, dan kesehatan keuangan jangka pendek. Next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf, kami hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.